Ditandai dengan upacara pembaretan yang dipimpin langsung Komandan Korps Marinir dan Kormar Mayor Jenderal TNI Endi Supardi. Sebanyak 320 prajurit petarung muda Korps Marinir akhirnya mencapai tonggak penting dalam perjalanan sejarah mereka usai resmi memakai baret ungu Korps Marinir. Upacara pembaretan berlangsung khidmat dan penuh kebanggaan yang digelar di Pantai Baruna, Kondang Iwak, Dusun Sumber Pucung, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Dono Mulyo, Kabupaten Malang. Ke-320 prajurit muda tersebut terdiri dari Taruna Akademi Angkatan Laut AAL tingkat 2 Angkatan ke-72, 44 personel, siswa pendidikan pertama Bintara, Dikmaba ke-44-1, 90 personel, dan siswa pendidikan pertama Tamtama, Diktama ke-44-1, 186 personel. Upacara pembaretan diawali pasukan upacara memasuki tempat upacara penghormatan Pataka Korps Marinir, Jalesu Bumiamca Jayamahi memasuki tempat upacara, persiapan pembaretan, pemasangan pisau komando, dan pembacaan surat keputusan dan kormar, serta pembacaan pidato Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada 15 November 1959. Saat penyerahan Panji Kakao Angkatan Laut dilanjutkan pembacaan surat pesan terakhir Usman Harun, pemakaian baret Korps Marinir oleh Inspektur Upacara, pengucapan janji prajurit Korps Marinir, amanat pembacaan doa. Usai upacara, para pejabat dan tamu undangan disuguhkan atraksi demonstrasi pertempuran. Dengan penuh semangat, para prajurit muda menunjukkan kemampuan taktik militer, ketahanan fisik, serta mental baja yang telah mereka gembleng selama pelatihan. Sorak-sorai semakin membahana saat yel-yel khas Korps Marinir diteriakkan dengan penuh semangat. Getaran suara mereka mengiringi langkah baru dalam perjalanan pengabdian mereka sebagai petarung sejati Korps Marinir. Sebelum mengenakan baret ungu yang melambangkan kehormatan dan kesetiaan mereka kepada bangsa dan negara, para prajurit petarung marinir ini harus melewati berbagai ujian berat yang ditempa dalam kawah candra di muka marinir. 5 tahapan latihan menjadi gerbang utama bagi mereka untuk membuktikan ketangguhan fisik, mental, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Dimulai dari tahap dasar komando, mereka dibentuk untuk memiliki disiplin, keberanian, dan ketahanan fisik yang luar biasa. Selanjutnya, mereka diuji dalam tahap kemampuan dan ketahanan di laut, di mana mereka harus bertahan dalam kondisi ekstrim dan menguasai teknik bertempur di perairan. Setelah itu, tahap pertempuran hutan menuntut mereka untuk memahami seluk-beluk medan pertahanan di lingkungan yang sulit dan mengasah kemampuan survival di tengah rimba yang penuh tantangan. Pada tahap keempat, mereka dididik dalam teknik dan taktik perang gerilya, sebuah seni bertempur yang mengajarkan mereka cara menghadapi musuh dengan strategi cerdas dan taktik yang efektif. Sebagai puncaknya, tahap lintas medan dari Banyuwangi menuju Pantai Baruna, Kondang Iwak, menjadi ujian akhir yang menguras tenaga dan mental. Perjalanan panjang ini tidak hanya menguji fisik mereka, tetapi juga memperkokoh jiwa korsa dan solidaritas antara prajurit. Hanya mereka yang mampu melewati seluruh tahapan inilah yang akhirnya layak mengenakan baret ungu, simbol kehormatan dan kebanggaan seorang prajurit Korps Marinir sejati. Dalam amanatnya, dan Kormar menekankan bahwa dunia saat ini menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Ancaman keamanan maritim dan perkembangan teknologi militer modern menuntut prajurit Korps Marinir untuk selalu adaptif, berkompeten, dan siap hadir kapanpun negara memanggil. Oleh karena itu, beliau mengingatkan bahwa pendidikan dan pembaretan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang mereka sebagai prajurit pasukan pendarat amfibi yang profesional, militan, dan berkarakter. Tujuan dari pembaretan ini adalah untuk menanamkan kebanggaan sebagai prajurit petarung Korps Marinir, kemudian menanamkan jiwa korsa, dan juga ini bukan hanya seremoni biasa, tapi betul-betul pembentukan karakter sebagai prajurit pendarat amfibi, di mana mereka selesai melaksanakan pendidikan komando dengan 5 tahapan, dari mulai tahap dasar komando, kemudian ada tahap laut, ada tahap hutan, ada tahap gerilya lawan gerilya, kemudian ditutup dengan limet,
yang jaraknya cukup lumayan jauh. Ini kelima tahap ini dijadikan satu untuk menjadikan karakter mereka sebagai prajurit petarung dalam kondisi lemah, lelah, capek, ngantuk, harus bertahan dengan keadaan. Setiap hari berjalan seperti itu. Inilah di titik nolnya akan kelihatan apakah dia pantas sebagai prajurit petarung yang bisa mengendalikan keadaan atau hanya sebatas itu yang nantinya mungkin dikatakan tadi juga ada 3 orang tidak lulus atau tidak cakap sehingga tidak diberikan baret komando. Pembaretan ini bukan hanya simbol tetapi juga wujud kesiapan para prajurit untuk ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa, mengemban tugas di berbagai wilayah, baik darat, laut maupun udara. Dengan semangat pantang menyerah dan jiwa pengabdian yang tinggi, mereka siap menjadi prajurit marinir yang profesional, modern, dan tangguh demi kejayaan NKRI. Tim Liputan Bali TV.